Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menggunakan waktu untuk saling menasihati. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke topik tausiah kita pada subuh hari ini, mungkin saya ingin mengaitkan sedikit kondisi dan dengan apa yang kita sampaikan pada tausiah di Masjid Batoh, ya, di Masjid Batoh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin itu yang paling cerdas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak persiapannya untuk setelah mati. Ulaika humul aqyas. Inilah orang-orang yang cerdas. Para jamaah yang mulia, ini bagi jamaah yang dalam 2 hari ini ada melewati jalan sekitar ini, ya, maka akan melihat mobil penuh, ya, di jalan ini, ya. Karena apa? Karena di gedung sebelah kita ini ada kegiatan. Salah satu ada kegiatan pasar murah. Pasar murah. Saya tidak pergi, saya tanya, ya. Apa yang murah itu adalah ada paket sembako, ya. Mungkin kalau dibeli di tempat yang biasa di toko, ya, atau di kedai, mungkin ada selisih barangkali harga sekitar 30.000. Ini saya dengar dari informasi, ya. Artinya apa? Bahwa untuk selisih dalam satu paket, ya, 30.000, paketnya bisa dibeli hanya 100.000 saja dengan bawa KTP, ya. Kalau dibeli di tempat yang biasa itu selisihnya 30.000, ya, dengan dibeli di kegiatan ini, maka full orang berbondong-bondong, ya, datang untuk kemudian tadi bisa mendapatkan apa tadi, ya, harga yang lebih murah dari harga yang normal. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini kalau kita lihat tidak terjadi di masjid-masjid, ya, tidak terjadi di masjid-masjid, ya. Artinya apa? Bahwa ketika dalil-dalil
bahwa bagi laki-laki solat fardu itu berjamaah lebih afdal. Kita tidak bicara dulu yang mengatakan wajib, kita tidak bicara ya, lebih afdal daripada solat sendiri. Itu adalah 27 kali lipat ya. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian berlomba-lomba untuk merebut ini. Padahal kalau tadi 100.000 ya, selisihnya adalah 30.000, itu berapa kali lipat? Belum sekali pun. Karena 100.000 itu kalau dilipat sekali lagi berarti 200.000. Belum sekali pun dilipatnya. Tapi begitu membludak orang. Begitu membludak orang. Tapi masjid yang sudah jelas 27 kali lipat. Saya pernah bertanya, kita tidak sebutkan masjid ya, ke imam masjid itu. Di situ ada komplek ya, orang tinggal di komplek. Saya tanya berapa rumah di situ ada? Ada 170 rumah. Jadi yang jamaah ke situ tidak ada 17 orang dari 170 rumah. Lalu siapa yang datang itu? Orang luar, bukan dari situ. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi, ini pinter apa bodoh? Ya nggak usah dijawab ya. Mudah-mudahan kita ini jadi orang-orang yang pinter, ya. Tidak menjadikan orientasi hidup adalah dunia. Ini sementara. Ya. Gak lama lagi kita sudah akan meninggalkan dunia ini menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya. Kenapa ditukar yang sementara ini dengan yang selama-lamanya? Ini jamaah rahimakumullah, kita tidak bermaksud untuk kemudian menyalahkan kegiatan itu ya, itu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi seharusnya ketika masyarakat untuk itu begitu berbondong-bondong, maka masjid berlipat dari itu lagi, karena itu belum sekali lipatannya. Masjid 27 kali itu untuk sementara, beli di situ sembako makannya seminggu ya. Sementara akhirat selama-lamanya. Ini yang kemudian tidak diinikan oleh orang. Baik para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tausiah kita. Saya melihat salah satu problematika sosial di dalam masyarakat kita adalah terkait masalah ya, utang piutang. Di dalam arti bahwa apa ya, menjadi fenomena umum di masyarakat kita, orang-orang yang berhutang itu kemudian tidak membayar hutangnya. Kalau kita lihat dari apa namanya ya, bukti di lapangan bahwa orang-orang model itu memang dari sebelum berhutang atau berencana berhutang sudah berencana emang nggak bayar. Sehingga apa yang terjadi kemudian jamaah yang mulia, ya tidak jarang orang asalnya adalah ya keluarga dekat jadi musuhan gara-gara utang piutang tadi. Ya salahnya di mana? Orang yang berutang ini karena berjanji akan membayar tanggal sekian, tidak perlu dicari, tapi setelah itu kemudian tidak membayar. Ya, AP-nya sudah mati, orang dicari nggak dapat. Dapat pun kemudian kita minta dengan baik, kita lagi dimarahin sama dia ya. Maka jamaah rahimakumullah, saya membaca Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, jadi pembahasan tentang masalah senif Al-Gharimun, orang-orang yang dililit oleh hutang. Subbab yang beliau bahas di situ adalah Rawatul Islami fi mauqifihi
minal gharimin. Artinya apa? Indahnya Islam di dalam memposisikan diri terhadap orang-orang yang berhutang. Rawatul Islam fi mauqifihi minal gharimin. Saya akan juga kombinasikan dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim, di pembahasan tentang al-wafa, bahwa orang muslim itu kalau berjanji mesti menepati janji. Di antara janji yang sangat dituntut untuk ditepati adalah kalau kita berhutang. Dan saya coba untuk kemudian saya susun ya pembahasannya untuk lebih sistematis lagi dari dua kitab tadi, Fiqhuz Zakah dan kitab Khuluqul Muslim. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis ya, apa ya ajaran Islam terkait dengan masalah utang ini. Pertama, beliau menulis bahwa al-Islamu yu'allimu abna'ahu al-i'tidala wal-iqtisada fi hayatihim hatta la yalja'u ila al-istidanah. Pertama, Islam mengajarkan pemeluknya agar supaya hidup di dunia ini hidup secara proporsional. Al-i'tidal maknanya apa? Hidup sesuai antara income dengan pengeluaran. Mungkin dalam istilah hadis Maja Aceh ya, ngui balaku tubuh, pajuh balaku harda. Jangan, dalam istilah bahasa Indonesia, jangan besar pasak dengan tiang ya. Ada uang 100 juta beli mobil Innova Zenix yang baru keluar, ya hana tepeng kredit, besar pasak daripada tiang. Ada kemampuan rumah tipe 70, bangun tipe 300. Sisanya utang sana sini, utang toko bangunan, utang toko cat, utang toko seks. Islam mengajarkan pemeluknya, penganutnya untuk hidup secara proporsional, sesuai antara income dengan pengeluaran. Ya, tidak besar pengeluaran daripada income. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan di ayat 67, ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang dulu Ustaz Musalim menjelaskan tentang makna hauna. Ya. Siapa ibadur rahman ini? Yang dijanjikan balasannya nanti kamar-kamar yang indah di dalam surga. Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru, dan mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Salah satu cirinya adalah walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros, walam yaqturu, dan juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama,
ada di tengah itu tadi. Tidak boros, juga tidak pelit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 juga menyampaikan hal yang sama. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan boros, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros. Jamaah rahimakumullah, sekalipun ya di dalam Islam, bagi orang yang punya ya penghasilan secara halal, ya bukan dari sumber yang haram, dibenarkan menggunakan pakaian yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Tetapi Islam ya tetap juga menganjurkan umat Islam ini untuk menghindari hidup dengan gaya hidup yang mewah. Dari mana ini dapat kita simpulkan jamaah rahimakumullah? Pertama adalah dari hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya satu hadis yang tentu sangat berat kalau maknanya seperti itu. Pernah juga sudah kita sampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sekecil apapun daripada kesombongan. Lalu kan ini berat kali ya? Lalu para sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ingin bajunya bagus, ingin sandalnya bagus, apakah ini dianggap sombong? Kata Rasulullah, bukan. Itu yang dimaksud tadi adalah apa? Yang dimaksud dengan sombong tidak masuk surga tadi adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong yang sampai kepada menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Artinya hadis ini dipahami bahwa dibenarkan kalau orang penghasilannya dari yang halal, menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan ya mobil yang bagus, ya dibenarkan. Tetapi tetap ya Islam ya menganjurkan umatnya ini untuk lebih sederhana, itu lebih bagus. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kalau kata Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub di pembahasan tentang at-taraf, gaya hidup mewah, bahwa ya tadi ya salah satu cara mengobati gaya hidup mewah ya minal wasail al-muhimmah ya li'ilajit taraf, apa dia? Kata Syekh Saleh Al-Munajjid lah, tarku ba'di at-tayyibat atau tarku ba'dil mubahat, meninggalkan ya sebahagian yang itu sebetulnya baik, sebahagian yang itu sebetulnya secara agama adalah mubah, karena dikhawatirkan kalau kita mengikuti itu nanti akan digiring kita kepada melakukan awalnya yang syubhat, ujungnya digiring kita kemudian apa? Ya sampai yang haram pun akan kita lakukan karena kita ingin ikut gaya hidup mewah tadi. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadhu'an lillahi ta'ala."
Siapa yang meninggalkan menggunakan pakaian yang branded lah, yang bagus, tawadhu'an lillahi ta'ala, karena merendah diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kemudian dia dapatkan? Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min hilalil imani ma syaa yalbasuha. Maka orang ini nanti akan dipersilahkan oleh Allah untuk pakai pakaian yang itu dari perhiasan iman yang manapun dia mau. Nah, kalau kita melihat kepada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya doanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa yang Nabi doakan? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad itu rezeki yang berkecukupan. Artinya tidak kurang dan tidak lebih. Ya Allah, berikan rezeki ya keluarga Muhammad rezeki yang berkecukupan. Tidak kurang tapi juga tidak yang berlebihan, yang berkecukupan. Maka di dalam hadis yang dijelaskan oleh ajudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya riwayat Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik misalnya mengatakan, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khawanin ila an mata. Rasulullah itu tidak pernah makan di atas meja makan sampai meninggal dunia. Ya, kalau gaya hidup sekarang kan meja makan aja puluhan juta. Meja makan aja tidak bisa dibuat di sini, harus impor, branded, puluhan juta. Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja makan sampai meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW, kata Anas bin Malik, tidak pernah makan roti yang dibuat dari gandum yang the best quality. Nabi tidak pernah makan roti yang dibuat dari gandum yang the best quality. Gandum yang kualitasnya kualitas rendahan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu satu hari keluar ya, mengeluarkan 2 helai kain, ya, aghlaq, kasar, kain murahan. Kata Aisyah apa? Fi hadaini qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang menggunakan 2 helai pakaian yang kasar murahan inilah Rasulullah meninggal dunia. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka jamaah rahimakumullah, ya, itu tadi yang pertama, bahwa Islam mengajarkan ya penganutnya untuk hidup ya sesuai antara pemasukan dengan pengeluaran. Jangan sampai besar pengeluaran, akhirnya apa? Terlilit dengan hutang. Bahkan kalau punya pun, maka lebih bagus juga kita dalam arti tadi ya ada rimnya juga. Jangan mengikut apa namanya tren zaman, karena itu akan pelan-pelan merusak hati, merubah orientasi hidup dari akhirat tadi ke dunia. Yang kedua jamaah rahimakumullah adalah apa yang diajarkan oleh Islam. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, tidak ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, tapi dalam kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali, Khuluqul Muslim. Al-Islamu harramal istidanata illa lihajatin qahir. Islam mengharamkan
seseorang berhutang kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Kedua, Islam mengharamkan umat Islam berhutang kecuali kalau sudah punya kebutuhan yang mendesak. Nah, seperti saya sebut tadi, ya, kalau orang butuh mobil lalu baru punya uang 60 juta, maka beli mobilnya yang 60 juta dulu, ya. Jangan paksa kemudian tadi, ya, beli yang ini kredit, ya. Islam mengharamkan seorang muslim berhutang kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Kalau enggak mendesak, jangan berhutang. Di mana ini diambil dari dalilnya jamaah rahimakumullah? Pertama ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-daina yaqtassu min sahibihi yaumal qiyamah idza mata illa man tadayyana fi thalath khilal." Kata Rasulullah, sesungguhnya hutang itu akan menuntut kisos, yaqtassu, akan diminta kisos kepada orang yang berhutang. Nanti di hari akhirat akan dikisos orang yang berhutang di hari akhirat oleh hutangnya, kecuali orang yang berhutang karena 3 hal. Pertama, rajulun, ini yang pertama yang disebut, tad'afu quwwatuhu fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah kemudian lemah kekuatannya. Kenapa? Ya mungkin dia tadi karena fakir, tidak punya senjata untuk beli pedang, untuk beli panah, tidak punya uang untuk beli perlindungan badannya, perlindungan kepalanya, baydah dalam istilah bahasa Arab, ini dira'. Dia tidak punya itu karena tidak punya uang. Sementara dia perlu masuk ke medan perang, lawan berat. Maka orang seperti ini, apa kata Rasulullah? Ya, fa yastadinu liyataqawwa ala aduwillah wa aduwihi. Maka orang ini kemudian berhutang, ya, untuk apa? Biar kuat berperang menghadapi musuh Allah dan musuhnya. Dibenarkan berhutang seperti ini. Satu. Yang kedua yang disebutkan jamaah rahimakumullah adalah apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, juga seorang laki-laki, yakhafu ala nafsihi al-'adzubata, seseorang yang takut dia kalau menjomblo, enggak kawin, ya, fayankihu khasyatan ala dinihi. Maka kemudian di sini tidak disebut berhutang, tapi otomatis maknanya berhutang. Maka dia kemudian jamaah rahimakumullah berhutang untuk menikah, untuk melindungi dirinya dari berzina. Ini adalah hutang yang dibenarkan, hutang yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga, Imam jamaah mulia, saya lupa juga. Yang ketiga adalah rajulun yamutu indahu muslimun, orang yang meninggal, ya,
tetangganya, saudaranya muslim lain, walam yajid ma yukaffinuhu wa yuwarihi, lalu enggak ada kafan untuk mengafani orang ini kecuali dengan berhutang, maka dibenarkan berhutang. Berarti berhutang yang dibenarkan berdasarkan hadis ini tadi adalah kalau kondisinya memang terpaksa. Ya. Orang mohon maaf kalau kita bawa ke konteks yang lain, ya. Anaknya lulus kuliah di tempat yang bagus, daftar ditutup hari ini, kalau nggak bayar anaknya out. Dia nggak punya uang. Pendidikan adalah perkara yang wajib. Maka kemudian dia apa? Berhutang. Karena apa? Karena memang terpaksa, anaknya sudah lulus, punya kemampuan bagus, tapi nggak punya uang untuk mendaftar. Kalau nggak daftar tutup, udah out anaknya. Orang harus operasi istrinya, butuh biaya. Kalau nggak ada segera mati istrinya, maka dia berhutang. Ini hutang yang dibenarkan karena kondisi yang mendesak untuk berhutang. Di dalam hadis lain jamaah rahimakumullah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis an Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yad'u Allahu bi sahibid dain yaumil qiyamah, Allah akan panggil nanti pada hari kiamat orang yang ada hutang. Nah, ini siapa di antara kita ada hutang nanti akan dipanggil, ya, hari kiamat. Hatta yuqafa baina yadayh, sampai diberdirikan di depan Allah, dipanggil, diberdirikan. Fulan, berdiri, ya ada hutang. Lalu apa kemudian jamaah rahimakumullah? Faqala ya ibna Adam fima akhadta hadha ad-dain. Ya ibna Adam ini, fulan, untuk apa kamu berhutang? Fima akhadta hadha ad-dain. Kenapa kamu hutang? Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, apa lagi kata Allah? Wa fima dhayyaqta huquqan nas. Kenapa enggak bayar hutang? Dipanggil karena dulu berhutang, ya, untuk enggak penting. Ya. Kemudian enggak bayar. Udah hutangnya bukan untuk perkara yang mesti, ya, nggak bayar lagi, ya, apalagi berhutang beli rokok. Ada apa yang juga ngutang leza, beli rokok nggak bayar, ya, udah berhutangnya tadi bukan untuk sesuatu yang ini, nggak bayar lagi. Maka apa jawab orang ini? Ini orang bagus ini, tapi fayaqul ya Rabb innaka ta'lamu anni akhaztuhu falam akul walam ashrab walam albas walam udayya. Wahai Tuhanku, engkau maha mengetahui bahwa aku berhutang bukan untuk aku makan, bukan untuk aku minum, bukan untuk aku pakai pakaian yang mewah-mewah, walam udayya, dan aku tidak menyia-nyiakan. Orang ini betul-betul berhutang, ya, karena memang mendesak, bukan untuk makan mewah, bukan untuk gaya-gayaan. Walakin ata alayya imma harqun wa imma sarq. Tetapi saya ini berhutang karena apa? Ya, karena terbakar rumah saya, karena saya kemalingan, dirampok rumah saya. Ya. Seperti rumah Raheem Sterling di Inggris, sedang di Qatar, dia dirampok rumahnya, pulang ke sana dia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa jamaah rahimakumullah? Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah setelah mendengar itu kena mengatakan, sadaqa abdi, betul hambaku, betul yang dia bilang, betul. Ana ahaqqu man qadha anhu, saya yang akan bayar utang dia. Fayada'allahu bi syai'in fayad'ahu fi kaffati mizanihi,
maka Allah kemudian minta sesuatu, itu kalau kita ini kepada malaikat barangkali, lalu diletakkanlah sesuatu itu di atas, ya, sebelah dari timbangan orang itu tadi. Fatarjahu hasanatuhu ala sayyiatihi, sehingga timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kejahatan dia. Fayadkhulul jannata bifadli rahmatihi, maka orang ini masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah rahimakumullah riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi lagi-lagi hadis ini jelas menjelaskan bahwa, ya, orang yang berhutang untuk yang tidak penting, enggak bayar, nah dipanggil di sidang nanti di hari akhirat, ya. Bahkan hutang itu sendiri akan meminta qisas, ya. Tapi kalau orang yang berhutang memang karena mendesak, tadi seperti kita beri contoh, lalu kemudian sampai mati dia enggak mampu bayar, memang bukan dia enggak mau bayar, enggak mampu bayar dia sampai mati, Allah akan bayarkan hutangnya. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali juga bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengajarkan para sahabatnya untuk supaya, ya, berhati-hati betul dengan hutang. Kalau enggak terpaksa jangan sekali-kali berhutang. Bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahimakumullah, ya, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah itu, ya, kalau dibawa kepadanya orang yang meninggal lalu dia punya utang, ya, dan dia punya utang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa dari Abu Hurairah, kana yu'ta birrajulil mutawaffa wa alaihi dain. Kalau didatangkan orang yang berhutang, ya, udah meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Fayas'al, beliau tanya, ataraka lidainihi qadaan, ada dia tinggalkan harta untuk bayar hutangnya? Fa in hudditha, ya, kalau dikatakan tidak dia tinggalkan, ya, untuk membayar hutang tadi, ya, apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum, kalian yang salat, saya tidak salat. Jadi Rasulullah tidak mau mensalatkan atas jenazah yang meninggal dunia, meninggalkan hutang belum bayar. Tapi kalau diberitahu bahwa dia ada tinggalkan harta untuk bayar hutangnya, Rasulullah baru mau salat. Jadi Rasulullah sampai begitu, ya, untuk apa? Membuat sahabatnya jangan mudah-mudah untuk berhutang. Siapa yang tidak ingin kalau meninggal disalatkan oleh Rasulullah? Semua sahabat menginginkan. Tapi Rasulullah kalau ada orang yang mati lalu dia punya utang, kemudian tidak bayar hutangnya, Rasulullah tidak mau salat, minta sahabatnya, kalian ajalah yang salat atas orang itu, saya enggak mau salat. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah sendiri juga jamaah rahimakumullah, itu di antara doa yang sering beliau doakan adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari, ya, dililit oleh hutang. Bahkan jamaah rahimakumullah dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang kenapa Rasulullah banyak berdoa minta dilindungi daripada dililit oleh hutang, dan yuqrinuhu bil isti'adati min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Dan itu dihubungkan setelah itu dengan apa? Berlindung kepada Allah dari apa? Pertama dililit oleh hutang, kemudian dihubungkan dengan apa? Dengan berlindung dari fitnah hidup, fitnah mati, dari azab kubur, dari Masih Dajjal. Ketika ditanya ini kenapa Rasulullah sering meminta doa ini, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari ini? Jamaah rahimakumullah,
innar rajula idza gharima fa haddatha fakadzaba wa idza wa'ada fa akhlafa. Karena orang kalau sudah berhutang itu kalau bicara maka akan bohong. Kalau janji akan tidak tepati janji. Maka Rasulullah berlindung untuk tidak berhutang. Ya, karena apa? Orang yang berhutang ini ya kalau bicara ya kecenderungannya enggak jujur. Ya, enggak jujur. Kalau berjanji ya enggak tepati janji. Ya. Udah datang waktunya kita WA. Ya, maka kemudian dia baca ya lekemah golonnya kemudahan insyaallah ya. Boleh uku. Preh ke dia boleh uku. Ya. Hana terus sila. Ya. Kita WA lagi. Ya. Maka dia akan katakan lagi apa alasannya. Ya Allah anak mi kurun sehat orang kanan mau belanja betul kada pakai kan anak mi. Ya, boleh uku. Boleh uku lah kita tunggu. Boleh uku kita WA lagi. Balas lagi WA ya. Ada kemah ciganya yo. Mak tinyak aku kurun sehat. Mak tinyak kurun sehat. Kalau bicara janji akan bohong, maka Rasulullah ketika ditanya kenapa banyak berlindung dari diri oleh hutang dan mengaitkannya dengan apa? Berlindung juga dari fitnah azab kubur, fitnah dunia dan fitnah akhirat dan juga Masihid Dajjal tadi dari Dajjal. Karena ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah yang selanjutnya langkah adalah apabila seseorang terpaksa untuk tadi berhutang. Idza tarrat al-muslima dhuruful hayah ila al-istidanah. Kalau seseorang secara kondisi terpaksa harus berhutang, kana alaihi, maka wajib bagi dia, ini ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi, an ya'qidal azma ala ta'jili al-wafa'i wal ada, maka dia harus apa? Berkomitmen untuk segera melunasi hutangnya. Kalau terpaksa secara kondisi harus berhutang, harus berazam, berkomitmen untuk segera menunaikan hutangnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Karena apa? Disambung oleh Syekh Al-Qardawi. Ya. Fayahsul bidzalika ala ma'unatillah wa ta'yidihi. Karena kalau kita ya tidak ingin berhutang, tapi kondisi yang mengharuskan kita berhutang. Tak ada kena habah cihai memang lia jiwa. Tapi memang kahana kadang orang kadang-kadang nyo memang lo nak merumpak rendang-rendang nyo hanam dupak puduk muka. Hai tu lihat lo. Manyo keadaan memang. Keadaan memang. Nah, maka kalau orang harus seperti itu, lalu dia berazam untuk membayar itu sesegera mungkin ketika dia mampu, maka Allah akan menolong orang ini untuk bisa melunasi hutangnya. Berdasarkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man akhadha amwalan nasi wa huwa yuridu adaaha addallahu anhu. Siapa yang meminjam uang kepada orang lain dan dia berkeinginan membayar hutangnya, Allah akan bayarkan hutangnya. Artinya tadi di dunia Allah akan mudahkan. Kalau sampai mati kita juga enggak sanggup bayar, Allah bayar di akhirat seperti hadis yang sudah tadi. Kalau kita komitmen untuk membayar, tapi keadaan yang enggak mampu memang kita untuk bayar sampai mati, Allah akan bayarkan hutang kita. Tapi lanjutan hadis ini, wa man akhadhaha wa huwa yuridu itlafaha, dan dia mengambilnya memang tidak ingin dia kembalikan, atlafahallah,
maka Allah akan merusak ya harta tersebut. Ya, kalau tidak ingin mengembalikan. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, langkah berikutnya adalah fa in ajaza an adai atau wafa'id dain, ya. Kalau seandainya memang dia berhutang karena terpaksa, sangat berkomitmen membayar, tapi masalahnya enggak ada kemampuan memang untuk membayar. Bagaimana Islam mengajarkan? Islam mengajarkan dua. Pertama, apa yang diajarkan? Orang-orang lain, saudara-saudaranya muslim yang lain, untuk supaya membantu orang ini, bersedekah untuk orang ini biar bisa bayar utang. Yang kedua apa? Orang yang memberi hutang, ya, kalau bisa memaafkan orang ini, memaafkan orang ini, ya, atau paling tidak memberi waktu yang panjang. Datang dia betulnya laki maaf, ya, dan kala loan atau ni apa kita je, mana kemudahan lo, ya. Maka kita katakan, hana buku, pajana mudah, dena mudah dulu, hana buku. Ini dalilnya apa? Jamaah rahimakumullah. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, Abu Sa'id mengatakan, usiba rajulun fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi thimarihi ibta'aha fakathara alaihi ad-dain wa aflasa. Ada orang di zaman Rasulullah SAW, dia kerjanya jual thimar, buah-buahan. Ini mungkin korma. Sehingga dia apa kemudian, ya, rugi, sehingga banyak utang, sehingga dia bangkrut. Banyak utang, kemudian dia bangkrut. Jamaah rahimakumullah, ini orang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang ini? Rasulullah kemudian memanggil para sahabatnya mengatakan, tasaddaqu ala akhikum. Bantu dia untuk dia bayar utang. Bantu dia untuk dia bayar utang. Nah, setelah utang itu terkumpul dari bantuan-bantuan orang, enggak cukup juga rupanya nutup utang dia. Karena kasura tadi dainu, banyak utangnya, enggak cukup. Apa kata Rasulullah kepada yang memberi hutang? Qala li ghuramaihi, ya, ambil yang ada ini, yang saya sudah, mohon kalian maafkan. Ya, cok yang nanyo, yang lain pun maaf. Nyo yang na, nyo pun keadaan, tepat pacu tepat, nyo yang na kemudahan, terima, yang lain pun maaf. Ini anjuran Islam tadi kalau memang orang ini. Nah, langkah yang terakhir jamaah rahimakumullah adalah apa? Ya, tentunya Islam menempatkan, ya, apa, satu senif di zakat itu adalah untuk orang yang dililit oleh hutang. Namanya adalah al-gharimun. Itu faridatan minallah, adalah kewajiban memang yang Allah perintahkan. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan apa? Apa syarat orang yang dililit oleh hutang untuk bisa diberi daripada senif zakat? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan syarat-syaratnya adalah, ya, Isu Qardawi juga lebih kurang sama. Yang pertama adalah ayyakuna muhtajan ila qada'i dainihi, bahwa dia memang butuh untuk membayar hutangnya. Tidak ada sumber lain untuk bayar hutangnya, tidak ada dia. Ya. Tetapi yang perlu dicatat bahwa apa? Ya, di dalam Islam, ketika orang punya rumah, ya, punya pakaian, punya tanah tempat dia tinggal, ya, maka ini tidak dianggap adalah apa? Dia berada. Jadi jangan sampai istilahnya apa? Tadi ketika kita ambil zakat, ada orang dililit utang datang kemudian, lun na tedang utang. Jadi lun nu bantu ra zakat. Hana ro poblo le rumah. Poblo rumah le bayar utang. Ya, menyekah hana tak boleh baru ya berah kamu. Ndak. Salah itu. Jadi orang untuk kebutuhan pokoknya itu harus ada. Nah, di luar itu kalau lebih baru dianggap dia ada.
Jadi tidak dia jual rumahnya, dia tidak jual apa kalau perlu alat kerjanya, dia tidak jual. Dia tidak jual sawah satu-satunya tempat dia makan, tidak. Ya, itu pernah kejadian di masa Umar ibnu Abdul Aziz ketika memerintahkan ya para gubernurnya untuk kasih zakat kepada orang dililit oleh hutang. Mereka ada yang mengatakan, bagaimana orang rumah ada, pakaian ada, makanan ada, kita kasih juga. Kata Umar ibnu Abdul Aziz, orang itu layak harus ada dalam hidupnya kebutuhan pokok, dan itu harus ada, kasih. Jadi yang disebut tadi adalah apa? Dia memang butuh untuk membayar hutangnya dan tidak punya sumber lain, tetapi dia tidak mesti menjual kebutuhan pokoknya. Yang kedua apa? Bahwa dia berhutang tadi adalah minimal adalah untuk apa? Yang mubah, tidak untuk yang maksiat. Kalau mazhab Syafi'i malah menyebutkan juga adalah tidak untuk tadi untuk mubazir. Maka tidak bisa diberi dari zakat kalau seandainya orang datang kita ya, lo nunjuk zakat ngentu hutang. Pakat kabeh peng main judi online. Itu tidak bisa dikasih dari zakat. Ya. Karena apa? Itu membantu orang kemudian untuk berjudi, untuk bermaksiat, ya. Atau orang ya mohon maaf, misalnya tadi israf ya. Orang sudah kita bilang tadi, layaknya memang naiknya motor. Agak belum motor, baru gacok. Alang kada ke hutang, datang ke zakat. Nejuk penggelur, pakat mu tubuh motor lo ya. Itu tidak bisa juga diambil dari zakat. Kenapa? Ini israf. Ya. Enak kali kalau kayak gitu. Ya. Semua orang ke zakat. Ya. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, ya, kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apa? Dan itu adalah yang halan tidak muajjalan. Utang itu yang segera dia harus bayar, tidak bayar nanti. Tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini dalam masalah ini, bahwa kalau zakatnya banyak, ya walaupun hutang enggak sekarang dibayar, misalnya ke depan, ya juga bisa diberi. Tapi kalau zakat sedikit, maka oleh amil diprioritaskan siapa yang harus bayar sekarang. Itu yang didahulukan. Ya ini zakat ke depan. Tapi kalau zakatnya banyak, kan juga itu bisa dilakukan. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada mana-mana syariat, bahkan undang-undang di dunia ini yang seindah Islam di dalam tadi posisinya terhadap orang yang berhutang. Dulu di dalam undang-undang Romawi, begitu juga berlaku di zaman jahiliyah. Kalau orang tidak mampu bayar hutangnya, ya, dan dia adalah orang merdeka, maka dia menjadi budak si pemberi hutang. Budak si pemberi hutang. Kalau kebetulan dia budak, udah budak hutang lagi nggak mampu bayar, maka dia bisa dibunuh. Maka bisa dibunuh. Maka di zaman jahiliyah dulu banyak orang menjual anaknya, menjual dirinya untuk apa? Nggak sanggup bayar hutang tadi. Nah, dalam Islam ya tidak seperti itu. Ya langkah-langkah seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari dililit oleh hutang, dimudahkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.